katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Saat ini kami mau angkat hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan saat ini Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hati. Saya bentang bangkit berdiri. Kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir tempat ini Tuhan, dan siap memberkati kami Tuhan saat ini. Dan kami juga siap Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan saat ini. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Tetap berdiri. Kita percaya Roh Kudus tercurah saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan saat ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan saat ini. Kau mau rapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat hamba-Mu ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami, sucikan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami layak Tuhan untuk kami juga nanti Tuhan akan duduk sehidangan dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau mau isi Tuhan hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dengan airan sungai hidupku Tuhan. Karena tidak seperti Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Tuhan Allah seperti Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kita mau katakan dengan iman, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti. Waktu selanjutnya saya serahkan pada bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami Bapa. Benar Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang heran. Tiada Tuhan seperti Engkau yang mengerti apa yang menjadi keperluan hidup kami. Tiada Tuhan seperti Engkau yang mengasihi kami. Tiada Tuhan yang seperti Engkau yang menolong kepada kami ya Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kini. Bapa, kalau pagi hari ini kami bisa berada di dalam bait-Mu, kami tahu ini semua karena kasih-Mu yang demikian besar, yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau mau Tuhan supaya kami tetap setia mengiring Engkau. Engkau menghendaki supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali akan membentuk kami. Oh Tuhan, supaya kami terus tetap di dalam Engkau, apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan,
Tuhan, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Karena sebagaimana janji-Mu, Engkau turun di tengah pujian anak-anak-Mu. Dan kami rasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga akan berkata-kata buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapan-Mu kami harapkan terjadi atas kami semua. Urapan-Mu Engkau curahkan ke atas kami semua ya Tuhan. Sehingga kami mampu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, khususnya kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, Engkau tolong kepada hamba Tuhan, di dalam diri hamba tidak ada kuasa atau kemampuan apapun Tuhan, yang bisa membawa umat-Mu dekat kepadamu. Sebab itu tolong kepada kami semua Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami, sebab itu kami berikan hati, jiwa, pikiran kami kepadamu, untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini ada sedikit masalah dengan kita punya media ya, sehingga saudara tidak bisa menyanyi dengan melihat di layar yang muncul bait-baitnya, tetapi hal itu tidak mengurangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena bukan itu yang membuat Tuhan mengurapi kita. Bukan itu yang membuat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang membuat Tuhan ada di tengah-tengah kita adalah kerinduan hati kita untuk dekat kepada Dia. Yang membuat Tuhan turun di tengah-tengah kita adalah ketika kita membuka hati buat Dia dan mengizinkan Dia berkarya di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar dari kebenaran firman-Nya. Dan karena hari ini pun merupakan minggu pertama dari bulan November, maka kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini dekat-dekat dengan arti perjamuan kudus. Dekat-dekat dengan apa yang menyangkut perjamuan kudus yang berjudul arti memikul salib. Ya, jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah arti memikul salib. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Injil Matius 10 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan membaca dari Alkitab masing-masing. Yang tidak bawa Alkitab ya dengarkan. Ini ayat yang penting sekali buat kita semua. Ayat yang ke-38 dari Injil Matius 10. Barang siapa tidak memikul salibnya, saya ulangi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, artinya mengikut Yesus, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagi Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Allah ini kita mengerti bahwa Yesus menghendaki supaya saudara dan saya memikul salib. Saudara, salib saya dengan salib Bapak Ibu Saudara tentu tidak sama. Sebab itu di dalam firman-Nya berkata memikul salibnya. Yesus tidak minta supaya saudara dan saya memikul salib Kristus. Tidak. Yesus meminta supaya saudara dan saya memikul salibnya masing-masing. Kalau kita mau mengikut Yesus. Dengan kata lain, saudara, memikul salib itu merupakan syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau saya mau mengatakan saya adalah pengikut Yesus, syaratnya adalah memikul salib. Bukan salib Kristus. Tapi salib yang bagaimana? Nah, ini yang mau kita pelajari. Ya. Kemudian kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, saudara yang dalam Tuhan, identitas kita atau jati diri kita adalah salib. Saudara yang kekasih, sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengerti betul apa artinya memikul salib ini. Saudara, kalau tadi firman Allah berkata barang siapa, nah ini memang barang siapa ini kalau
diartikan dalam arti yang sekarang orang barangnya siapa, kira-kira seperti itu. Tapi yang dimaksud barang siapa di sini bukan seperti itu. Yang dimaksud barang siapa di sini adalah setiap orang. Yang dimaksud barang siapa di sini adalah siapapun juga, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak, kata Tuhan. Saudara yang ke dalam Tuhan, apa sih yang dimaksud tidak layak di sini? Tidak layak kita mengerti dalam bahasa Indonesia, dalam kamus itu dikatakan tidak layak itu tidak pantas, tidak wajar. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Saudara, tetapi kalau kita mengambil arti yang sesungguhnya, maka kalau Tuhan berkata tidak layak, itu artinya kita tidak diterima sebagai pengikut Yesus kalau kita tidak memikul salib. Kita ditolak sebagai pengikut Yesus kalau kita tidak memikul salib. Kita tidak masuk hitungan sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya kalau kita tidak memikul salib. Kita juga tidak dianggap sebagai muridnya dan dia bisa berkata aku tidak pernah kenal kamu kalau kita tidak memikul salib di dalam hidup ini. Saudara yang kasihan Tuhan, itu yang Tuhan maksudkan dengan ayat dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-38. Nah kemudian kalau kita berbicara mengenai salib, banyak orang di dunia ini, di sekitar kita yang tidak dapat mengerti dan bertanya-tanya. Mereka merasa heran. Kenapa? Mereka heran karena salib dijadikan simbol atau lambang yang membanggakan orang Kristen. Saya lagi cari orang yang pakai kalung ada salibnya di sini. Nggak kelihatan kalau yang jauh-jauh. Oh ada yang depan sini ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah kenapa orang mau pakai kalung yang ada salibnya? Pertanyaannya ada seperti itu. Bangga malahan seperti itu. Saudara, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang namanya Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang yang percaya kepadanya, matinya disalib. Harusnya benci dong sama salib. Karena salib itu merupakan sesuatu yang mendatangkan kesulitan bagi Yesus Kristus. Harusnya. Tetapi kok nyatanya nggak seperti itu. Malah orang Kristen bangga dengan salib yang dia pakai. Malah orang Kristen kemana-mana menunjukkan salibnya. Saudara yang dalam Tuhan, tapi tidak berarti dengan kita memakai salib, kalung salib itu berarti kita memenuhi Injil Matius 10 ayat 38 tadi. Memikul salib, tidak ya. Tentu maksudnya tidak seperti itu. Nah kemudian ada orang yang berkata, bodoh banget orang Kristen ini. Salib itu kan lambang yang tidak baik. Di dalam Alkitab dikatakan atau di dalam pelajaran kita dikatakan bahwa salib itu lambang orang yang terkutuk. Orang yang mati di salib itu terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Tetapi Yesus disalib oleh karena kutuk manusia. Kutuk dosa yang ditanggung oleh Yesus adalah dosa manusia, bukan dosanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang mau kita pelajari pada hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga ada orang yang berkata, orang Kristen itu bodoh banget ya. Tidak, orang Kristen itu tidak bodoh, tidak. Orang Kristen itu justru menurut saya itu pinter. Kenapa pinter? Percaya kepada firman Allah. Firman Allah yang mana? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. Di dalam 1 Korintus 1. Ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ayat ini berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya ulangi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulangi.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, firman Allah ini berkata, betul, pemberitaan tentang salib itu memang adalah suatu kebodohan. Bagi siapa kebodohan? Bagi orang yang akan binasa. Bagi orang yang tidak selamat. Siapa orang yang tidak selamat itu? Siapa yang akan binasa itu? Iman kita mengatakan orang yang tidak terima Yesus akan binasa. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, menjadi pengikutnya adalah orang yang diselamatkan. Dan itu adalah saudara dan saya. Sebab itu kita melihat salib ini bukan sebagai suatu kebodohan, tetapi sebagai kekuatan Allah. Firman Allah berkata begitu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara yang dalam Tuhan, luar biasa ayat ini. Nah, orang bertanya lagi, apa maksudnya kekuatan Allah di sini? Kekuatan Allah yang bagaimana maksudnya? Saudara yang dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita imani berkaitan dengan kekuatan Allah ini. Yang dimaksud dengan kekuatan Allah di sini adalah bahwa orang Kristen itu percaya, saudara dan saya harus percaya bahwa melalui salib ada pengampunan dosa. Saudara percaya enggak? Percaya tidak? Melalui salib Kristus, karya Kristus di kayu salib ada pengampunan dosa. Percaya tidak? Percaya ya? Luar biasa. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-28, di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-28, ayat ini berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, artinya bahwa melalui karya Kristus di kayu salib, yang mana darahnya tercurah pada saat itu mendatangkan pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Kok bisa seperti itu? Saudara, ini berkaitan dengan iman tentunya. Kenapa? Ini melambangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Mempersembahkan korban untuk mendapat korban domba. Ya, yang disembelih pada waktu itu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Lama-lama Allah menjadi bosan dan tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman perjanjian lama itu. Dan Allah mengatakan bahwa itu semua harus dihapuskan dan diganti dengan darah anak domba Allah, yang artinya darah anaknya sendiri. Anak dalam arti bukan anak jasmani, tentunya kita mengerti hal itu. Saudara yang dalam Tuhan, dan itu yang membuat bahwa di dalam darah Yesus kita percaya ada pengampunan dosa. Itu kalau kita berbicara kekuatan Allah. Artinya melalui salib ada pengampunan dosa. Kemudian apa lagi? Ada pendamaian. Melalui salib ada pendamaian. Kalau kita baca di dalam Kolose. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-20. Ayat ini berkata demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, berarti salib Kristus itu mendatangkan pendamaian. Siapa yang didamaikan? Yang didamaikan adalah manusia dengan penciptanya. Manusia dengan Allahnya. Tadinya waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia hubungannya dengan Allah itu terputus. Tidak ada hubungan sama sekali. Manusia itu jauh dari Allah. Manusia itu hidup di dalam kuasa dosa. Manusia itu tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Karena dosa yang menguasai hidupnya. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kemudian melalui salib Kristus, melalui darah salib Kristus, Kristus datang mendamaikan
saya, mendamaikan saudara, mendamaikan kita semua dengan Allah, sehingga kita yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya kita tidak ada hubungan dengan Allah menjadi ada hubungan dengan Allah, yang tadinya kita menerima kutuk, kita menjadi menerima berkat. Oleh karena salib Kristus. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian apa lagi? Melalui salib Kristus ada kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Salib Kristus itu membuat saudara dan saya itu punya kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dalam Tuhan, itulah sebabnya dikatakan pemberitaan tentang salib itu merupakan suatu kekuatan Allah. Karena di dalamnya ada kekuatan buat saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24a, bagian A. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian A-nya saja. Berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Iya. Tidak ada manusia yang bisa hidup benar di dalam dunia ini. Tidak ada. Tidak ada manusia walaupun siapapun juga dia tidak bisa hidup di dalam kebenaran di dalam dunia ini. Manusia hanya bisa hidup di dalam kebenaran apabila kuasa untuk hidup itu ada di dalam dirinya. Kuasa untuk hidup itu datang dari mana? Datang dari salib Kristus. Salib Kristus itulah yang memberi kita kekuatan. Salib Kristus itu yang memberi kita kuasa untuk kita hidup di dalam kebenaran. Saudara, kemudian apa lagi? Saudara yang dalam Tuhan, bagian B-nya dari 1 Petrus 2 ayat 24 itu dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya apa? Artinya orang Kristen percaya bahwa ada kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Barangkali ada yang bertanya seperti ini, ya tapi buktinya kok si A nggak sembuh, si B nggak sembuh, si C nggak sembuh. Saudara yang dalam Tuhan, bicara mengenai kesembuhan ilahi itu bukanlah urusan kita sebagai manusia. Bicara mengenai kesembuhan ilahi itu urusan Tuhan. Dengan kata lain, kita hanya punya hak untuk meminta kepada Tuhan. Tapi tidak punya hak untuk menentukan. Kenapa? Yang menentukan kesembuhan terjadi di dalam hidup seseorang itu hanya Tuhan sendiri. Sebab itu yang kita lakukan hanya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Saudara, kalau toh Tuhan tidak menyembuhkan, itu berarti Tuhan mempunyai maksud tersendiri yang kita harus mencarinya, ya, harus mencari tahu. Tapi banyak orang yang berkata, ya sudahlah, kalau sudah nggak sembuh, percaya aja deh, Tuhan memberikan yang terbaik, puji Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, bukan berarti firman-Nya tidak hidup, bukan berarti janjinya tidak dia penuhi, tidak. Saudara, dia tetap memenuhi janjinya. Firman-Nya iya dan amin. Pasti terjadi bagi semua orang percaya kepadanya. Tapi persoalannya kembali lagi tadi, itu merupakan kehendak Tuhan atau bukan. Saudara, kemudian apa lagi? Ada kasih karunia yang diberikan kepada saudara dan saya secara suma-suma melalui salib Kristus. Kita menerima pengampunan dosa secara gratis. Kita nggak perlu bayar sesuatu kepada Tuhan. Kita nggak perlu membawa domba kepada Tuhan untuk kemudian kita sembelih supaya dosa-dosa kita diampuni. Tidak. Secara gratis, secara cuma-cuma. Tetapi gratis ini bukan berarti murahan. Jangan pikir bahwa segala sesuatu yang gratis itu murahan. Tidak. Karena gratis ini adalah anugerah. Saudara, kalau kita bicara anugerah artinya itu pemberian dari seseorang yang kita hormati. Pemberian dari seseorang yang jabatannya tinggi sekali yang namanya anugerah. Kalau saya tadinya harus dihukum mati misalnya. Kemudian saya mendapat
keringanan hukuman. Misalnya ya di Indonesia juga ada yang namanya mohon grasi dari presiden. Kalau ada orang yang dihukum mati kemudian minta grasi kepada presiden, kemudian presiden mengatakan ya sudah sekarang hukuman matinya diganti menjadi hukuman seumur hidup. Itu namanya anugerah. Itu bukan hadiah, bukan. Berbeda. Dan gratis. Dia tidak perlu bayar untuk mendapatkan hukuman seumur hidup dari presiden. Itu. Saudara yang dalam Tuhan sama dengan saudara dan saya. Saudara dan saya seharusnya kita masuk di dalam api neraka. Kenapa? Hidupku dan hidup kita semua itu ada di bawah kuasa dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Roma, upah dosa adalah maut. Berarti kita sesungguhnya penghuni neraka. Tetapi kita mendapat grasi, kita mendapat anugerah dari siapa? Dari Bapa kita di surga. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Saudara dan saya mendapat anugerahnya, mendapat kasih karunia-Nya, diselamatkan. Coba kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, saudara yang dalam Tuhan, kemudian timbul pertanyaan. Mengapa Yesus meminta kita memikul salib? Bukan membawa salib, bukan menenteng salib. Saudara, persoalannya adalah oleh karena yang namanya salib itu bukan sesuatu yang ringan. Sesuatu yang berat yang namanya salib. Kita nggak bisa menjinjing salib. Nggak mungkin saudara itu menjinjing salib mengikut Yesus, tidak. Yesus berkata pikul. Kenapa? Karena yang namanya salib itu berat. Saudara yang dalam Tuhan, kalau orang memikul itu tidak ada yang berkata orang memikul ditaruh di depan begitu. Itu gendong namanya. Gendong itu bisa di depan, bisa di belakang. Tapi kalau memikul itu selalu ditaruh di pundak apa yang kita pikul. Betul tidak? Nah pertanyaannya adalah kenapa Yesus minta supaya kita memikul? Artinya menaruh sesuatu di pundak kita. Kenapa? Berbicara mengenai pundak saudara. Kalau kita lihat seorang tentara atau polisi, pangkatnya ada di mana? Pangkatnya ada di depan sini. Di mana pangkatnya? Di pundak. Ya. Di pundak. Pangkat itu selalu ada di pundak. Polisi, tentara, itu pangkatnya ada di pundak. Nggak ada pakai di depan sini menunjukkan pangkatnya. Tidak, ada di pundak. Kenapa di pundak? Karena berbicara mengenai pundak itu artinya tanggung jawab. Artinya kalau Tuhan minta kita memikul salib, maka kita memikul salib harus dengan penuh tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab di sini artinya apa? Tidak bisa asal-asalan, nggak bisa semau gue, nggak bisa seenaknya saja, nggak bisa. Harus ada tanggung jawab. Saudara yang dalam Tuhan, dengan kata lain, kalau kita menjadi pengikut Yesus, maka harus ada tanggung jawab di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang yang memikul salib itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Secara sadar, tidak terpaksa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada saudara dan saya untuk memilih. Mau pikul salib enggak? Kalau enggak mau pikul salib, bukan pengikut Yesus dan tidak berlayak bagi Dia. Tinggal gitu aja. Pilih yang mana? Saudara yang dalam Tuhan. Dan tidak boleh dengan terpaksa. Iya. Saudara, itu yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Kemudian karena salib itu berat, kita memerlukan kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra. Kekuatan kita sendiri gak mungkin kita bisa memikul salib. Gak mungkin.
Tidak mungkin. Kita memerlukan kekuatan ekstra. Dari mana kekuatan ekstra itu datangnya? Kekuatan ekstra itu datangnya bukan karena kita minum vitamin, bukan karena kita melakukan sesuatu yang luar biasa, misalnya dengan berpuasa, dengan bertapa, dengan melakukan sesuatu yang menyiksa diri ini, bukan. Tetapi kekuatan itu datang dari Yesus sendiri. Sebab itu di saat saudara dan saya memerlukan kekuatan daripadanya, kita datang kepada Dia. Yesus adalah sumber pertolongan. Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus adalah sumber dari segala sumber yang kita perlukan di dalam hidup ini. Saudara Islam Tuhan, itu yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Saudara, kemudian ada yang berkata begini. Om, kalau yang namanya salib itu kan lambang penderitaan, Om. Iya. Tidak salah itu. Salah satu arti salib itu adalah sebagai lambang penderitaan. Nah, terus apa hubungannya dengan orang Kristen? Iya. Orang Kristen itu akan mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu bukan penderitaan karena salahnya sendiri. Bukan penderitaan karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Bukan. Tetapi penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu oleh karena nama Yesus. Apa betul seperti itu? Coba kita lihat di dalam Markus 13. Kita lihat di dalam Markus 13. Ayat yang ke Markus 13 ayat yang ke 13. Markus 13 ayat yang ke-13. Ayat ini berkata demikian. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Saudara yang dalam Tuhan, saudara dan saya oleh karena nama Yesus itu bisa dibenci. Dan kebencian orang itu bisa mendatangkan penderitaan di dalam hidup orang yang percaya kepada Yesus atau pengikut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang akan selamat. Kalau saudara dan saya bertahan oleh karena nama Yesus, kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah di dalam hidup ini, tetap bertahan. Kenapa? Akan selamat. Saudara yang dalam Tuhan, itu adalah janji Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudara, dan kita melihat bahwa Yesus berkata juga di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-33, bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Di dalam dunia ini saudara dan saya mengalami penderitaan. Yes. Tetapi kuatkanlah hatimu, bertahanlah. Karena aku sudah mengalahkan dunia. Apa hubungannya? Yesus sudah mengalahkan dunia dengan kita bertahan di dalam situasi seperti itu. Karena kalau Yesus sudah mengalahkan dunia, maka kekuatan dari Yesus itu akan membuat kita kuat untuk bertahan dan juga mengalahkan dunia ini. Itu artinya jaminan buat saudara dan saya untuk tetap kuat di dalam Dia. Puji Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita perlu sadar bahwa janganlah kita mengalami penderitaan di dalam dunia ini oleh karena kesalahan sendiri. Tapi biarlah kita harus menderita karena nama Yesus atau karena kita melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan perintah-perintahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
kalau kita melihat situasi akhir-akhir ini, ada gereja yang banyak ya, saya ada di Jawa Tengah, ada 2 gereja yang ditutup. Jawa Barat juga ada. Kenapa gereja itu ditutup? Karena nama Yesus. Gerejanya sudah 10 tahun, toh masih ditutup. Saudara yang dalam Tuhan, kira-kira orang yang ibadah di sana menderita enggak? Menderita ya. Mereka mau ibadah di mana? Mereka datang kepada camat dan berkata, "Pak Camat, masa kami harus ibadah di kantor kecamatan? Masa kami harus ibadah di lapangan? Bagaimana Pak Camat?" Sudah. Pikir sendiri kira-kira seperti itu. Saudara, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, bertahanlah, aku sudah mengalahkan dunia." Dengan kata lain, akan ada sesuatu yang Tuhan lakukan buat kita. Nah, kita nggak mengerti apa itu. Yang penting di dalam situasi seperti itu kita tetap percaya kepada Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, kalau begitu arti memikul salib itu apa? Ada 3, ya ada banyak ya. Tapi pagi hari ini kita bicara 3 hal saja. Yang pertama, kita memikul salib itu oleh karena karunia Allah. Jangan ada yang berpikir bahwa kita memikul salib itu karena dosa. Tidak. Kalau karena dosa itu bukan karena memikul salib. Kita menderita karena dosa itu salah kita sendiri. Bukan karena memikul salib. Tapi kalau karena memikul salib, itu oleh karena nama Yesus atau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Itu bisa seperti itu. Sehingga saudara yang dalam Tuhan, arti memikul salib di sini adalah kasih karunia Allah. Coba kita lihat di dalam Filipi. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29 itu berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan, kita garis bawahi kata dikaruniakan. Kalau dikaruniakan itu berarti karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan artinya kita menerima karunia. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita menderita karena nama Yesus, kita menderita karena melakukan kehendak Bapa di surga, itu adalah kasih karunia. Jangan berpikir ini penderitaan ini. Tidak, kasih karunia. Memang kita menderita, yes. Tetapi itu oleh karena kasih karunia. Saudara, kenapa? Waktu kita tahan di dalam situasi seperti itu, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang dahsyat di dalam kehidupan ini. Kemudian itu kita lihat ayat yang lain lagi. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 dan 20. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Ayat ini berkata demikian. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya ulangi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya menanggung penderitaan karena nama Yesus atau melakukan kehendak Bapa di surga, itu adalah kasih karunia. Ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berdosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara yang kasih, itu yang pertama. Yang kedua, arti memikul salib adalah siap menderita bagi Kristus. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Ayat ini berkata demikian.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Aduh, kalau gitu gak usah jadi orang Kristen aja lah. Kalau harus menderita, saudara yang dalam Tuhan, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita menderita sebagai orang Kristen oleh karena nama Yesus atau melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita, itu ada upahnya. Itu ada sesuatu yang akan kita terima kembali nanti dari Allah sendiri. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau kita tidak menjadi orang Kristen, kalau kita tinggalkan Yesus, kita tidak akan mengalami penderitaan. Tidak. Saya ambil contoh. Kalau saudara melihat sekarang yang namanya pandemi COVID-19 itu menimpa hanya orang Kristen saja atau termasuk yang non-Kristen? Termasuk. Dengan kata lain memang dunia ini tempat penderitaan. Kalau ada banjir, apakah yang kena akibatnya banjir itu hanya orang Kristen atau semua orang? Semua. Kenapa? Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kesulitan, dari masalah atau dari suatu situasi yang membuat dirinya merasa susah atau menderita. Tidak ada. Sebab itu kita perlu kekuatan dari Allah. Nah terus bedanya apa antara orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus? Orang yang percaya Yesus disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan di dalam hidupnya itu akan mengalami pertolongan yang ajaib yang tidak bisa kita pikirkan dan tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita sangka akan seperti ini dan lain sebagainya. Kenapa? Allah kita itu ajaib, dia bisa melakukan segala perkara. Sebab itu jangan pernah mereka-reka apa yang Allah akan lakukan di dalam hidup kita. Percaya saja pertolongan Allah pasti terjadi di dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menyangkal diri. Nah menyangkal diri ini apa sih? Menyangkal diri ini artinya adalah bahwa kita berani untuk berkata tidak kepada keinginan dosa atau keinginan daging. Mengapa demikian? Coba kita lihat Roma 8 atau Roma 6 ayat 12 lebih dulu. Roma 6 ayat 12 berkata demikian. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi dosa itu punya keinginan. Keinginan dosa sudah pasti tidak sama dengan keinginan Allah. Pasti tidak sama. Keinginan Allah kita hidup tidak berdosa. Keinginan dosa kita hidup di dalam dosa. Karena dosa sama dengan iblis. Keinginan dosa itu sama dengan keinginan iblis, sama dengan keinginan setan, sama dengan keinginan musuhnya Allah. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga kita perlu berani berkata tidak kepada keinginan dosa. Dan seringkali istilah lain juga digunakan keinginan daging. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7 itu berkata demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Perseteruan itu artinya permusuhan, perlawanan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging itu keinginan apa? Nafsu duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jangan sampai kita mengartikan keinginan daging itu berarti keinginan makan, tidak. Keinginan dipuji orang itu keinginan daging. Keinginan hidup mewah, keinginan daging itu. Keinginan mau serba gampang hidup di dalam dunia ini, itu keinginan daging. Ya. Makanya saudara, saya kaget juga. Kenapa dari grup yang saya ikut, grup WA, itu ada yang kirim WA, di sana ditulis begini. Bagi saudara-saudara yang perlu untuk hidup enak, untuk hidup enak atau secara mudah di dalam dunia, hubungi nomor telepon ini. Maka nomor telepon ini bisa menolong Anda di dalam persoalan keuangan, bisa menolong Anda untuk mendapatkan keuangan dengan secara ajaib dan lain sebagainya, banyak di situ. Saudara, dengan kata lain, kalau kita mau jadi babi ngepet, dia bantu itu. Kalau kita mau apa, dia bantu seperti itu. Termasuk kalau Anda ingin ada orang yang disantet, dia masuk di WA itu seperti itu. Coba, itu kenapa ada keinginan seperti itu? Keinginan daging. Menyusahkan orang lain, itu keinginan daging. Mau dengan gampang dapat uang. Pernah di YouTube saya membaca ada seperti jimat begitu, kalau kita punya itu katanya uang datang. Oh gimana, uang gak punya kaki kok bisa datang. Gimana? Nah mungkin kan, ya. Itu kalau orang yang sudah itu percaya banget itu, dia beli itu. Ada bentuknya seperti ini, bintang 5, ada macam-macam seperti itu. Katanya kalau benda ini ada di rumah kita, uang itu datang katanya. Wah yang datang bukan uang pasti, kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang datang, itu udah pasti. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita perlu berani berkata tidak, menyangkal diri. Ya. Galatia 5 ayat yang 17, ayat yang terakhir. Galatia 5 ayat 17 berkata demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini peringatan. Keinginan daging tidak sama berlawanan dengan keinginan roh. Rohnya huruf besar, itu berarti roh Allah. Allah itu sendiri, bertentangan. Sehingga kalau kita mau melakukan yang baik, daging kita ini menghalangi kadang-kadang ya. Karena itu Rasul Paulus juga mengajarkan seperti itu. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau setia mengikut Yesus, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetap setia karena dia lebih dulu setia, dia rela disalibkan untuk menjadi juru selamat saudara dan saya, dan oleh karena salibnya kita diselamatkan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Engkau sesungguhnya Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Kami diberkati melalui pujian yang kami naikkan. Oh, kami diberkati juga melalui firman yang kami dengar. Dan juga melalui persekutuan-Mu dengan Engkau Tuhan. Melalui perjamuan kudus. Kami percaya Bapa, berkat-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan tolong kepada kami supaya kami tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, pada siang hari ini kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Yaitu Saudara Delima Putri Marbun, Ibu Iin, Ibu Widya Kristina Tuhan. Tolong kepada mereka Tuhan. Engkau adalah Allah mereka, Engkau adalah Tuhan mereka, Engkau yang sudah memelihara mereka 1 tahun lagi lamanya. Engkau terus Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai hidup mereka Bapa. Engkau terus memberi kesehatan kepada mereka, Engkau memberi kesetiaan kepada mereka, supaya mereka tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang memerlukan dukungan doa. Yaitu Bapak Suharyanto, oh Ibu Yanli, Ibu Inong, Bapak Wewe Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Sebab itu apapun juga yang menjadi keperluan anak-anak-Mu ini, Engkau nyatakan di dalam hidup mereka masing-masing. Engkau jawab doa seru mereka Tuhan. Oh Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau melakukannya, Engkau mengadakannya. Oh karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Pagi hari ini Tuhan Engkau juga menolong kepada anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Pakai mereka dengan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Juga mereka boleh setia terus mengiring Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami terpelihara di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Sebab itu tidak ada satu virus penyakit pun yang berkuasa di dalam hidup kami. Karena Engkau menjaga, memelihara, melindungi kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu, ya dan amin. Terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, Engkau sendiri yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Sertai kami di dalam perjalanan. Terima kasih Bapa. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia. Berkat itu datang dari atas, dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, mengurapi, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima